warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sofia Mona dari Prodi PGSD 4F. NPM 221186206190. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Abduludin dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Adapun aspek-aspek perencanaan tes, yaitu yang pertama ada tujuan tes yaitu menetapkan tujuan yang jelas untuk tes seperti mengukur pemahaman konsep, keterampilan aplikasi, atau tingkat pencapaian. Yang kedua ada desain tes, yaitu memilih format tes yang sesuai seperti pilihan ganda, esai, atau keterampilan praktis, serta menentukan jumlah dan jenis tertentu pertanyaan. Yang ketiga ada validitas, yaitu memastikan bahwa tes secara efektif mengukur apa yang seharusnya diukur dan relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat ada reliabilitas, yaitu memastikan bahwa hasil tes dapat diandalkan dan konsisten, baik dalam pengukuran yang berulang maupun di antara penilaian yang berbeda. Yang kelima ada keadilan keadilan dan keberagaman, yaitu menjamin bahwa tes tidak memihak atau mendiskriminasi individu berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang, budaya, atau sosial. Yang keenam ada instruksi dan administrasi, yaitu memberikan petunjuk yang jelas kepada peserta tes tentang tata cara melaksanakan tes dan memberikan pengawasan yang memadai selama tes berlangsung. Yang terakhir ada penilaian dan analisis hasil, yaitu mengembangkan kriteria penilaian yang sesuai untuk menilai jawaban peserta, serta menganalisis hasil tes untuk mendapatkan wawasan tentang kemajuan atau kekurangan peserta. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor? Untuk mengembangkan soal tes yang mencapai indikator pencapaian hasil belajar pada ketiga aspek tersebut, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk setiap aspek atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada pilih indikator pencapaian, yaitu identifikasi indikator pencapaian spesifik yang ingin diukur untuk masing-masing aspek tersebut. Yang ketiga ada desain soal, yaitu buatlah beragam jenis soal yang sesuai dengan masing-masing aspek. Misalnya seperti aspek kognitif, yaitu buat soal-soal pilihan ganda, esai, atau penyelesaian masalah yang mengukur pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ada aspek afektif, yaitu buat pertanyaan terbuka atau gunakan skala Likert untuk mengukur sikap, nilai, dan motivasi siswa. Yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu buatlah soal-soal yang mengharuskan siswa melakukan tindakan fisik atau demonstrasi keterampilan tertentu. Yang keempat, pilih soal, yaitu pastikan soal-soal yang telah disebut dapat mengukur indikator yang telah ditentukan dengan baik untuk setiap aspek. Yang kelima ada uji coba, yaitu uji coba soal-soal tersebut pada sekelompok siswa untuk memastikan kejelasan validitas dan reliabilitasnya. Yang keenam ada evaluasi dan revisi, yaitu evaluasi hasil uji coba dan revisi soal-soal yang perlu diperbaiki berdasarkan umpan balik dari siswa atau ahli pendidikan. Yang ketujuh ada implementasi, yaitu gunakan soal-soal tersebut dalam tes sebenarnya untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa pada ketiga aspek tersebut. Yang kedelapan ada analisis hasil, yaitu analisis hasil tes untuk memahami kinerja siswa dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengajaran dan pembelajaran di masa mendatang. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Butir tes yang memiliki beberapa
ciri kualitas yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu ketepatan, yaitu butir tes harus sesuai dengan tujuan, pengukuran, dan materi yang diajarkan. Mereka harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada keterpaparan, yaitu butir tes harus jelas dan tepat dan dapat dipahami oleh siswa tanpa adanya ambiguitas atau kebingungan. Yang ketiga ada keragaman, atau butir tes harus bervariasi dalam jenis dan tingkat kesulitan untuk memungkinkan pengukuran yang akurat dan dari berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang keempat ada keobjektifan, yaitu butir tes harus meminimalkan penilaian subjektif. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kunci jawaban yang jelas untuk soal yang terdefinisi dengan baik untuk soal subjektif. Yang kelima ada validitas, yaitu butir tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang keenam ada reliabilitas, yaitu butir tes harus dapat menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang pada populasi yang sama atau pada waktu yang berbeda. Yang ketujuh ada keadilan, yaitu butir tes harus adil dan tidak menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu dari siswa. Yang kedelapan adalah ketetapan waktu. Butir tes harus dapat diselesaikan dalam bentuk yang wajar tanpa memberikan tekanan yang tidak perlu kepada siswa. Yang kesembilan ada relevansi, yaitu butir tes harus relevan dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa sehingga mereka merasa terhubung dengan materi yang diukur. Yang ke-10 ada keterbacaan, atau butir tes yang harus ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan tidak terlalu rumit atau ambigu. Baiklah, pertanyaan keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama ada definisi evaluasi menurut Stuffleben 2003, penulis Daniel L. Stuffleben tahun 2003, judul Evaluation Models, penerbit Springer. Definisi menurut Stuffleben yaitu proses yang sistematis untuk menentukan nilai-nilai atau kelayakan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada definisi evaluasi menurut Scriven 1991 dengan penulis Michael Scriven tahun 1991, judul Evaluation, penerbit SAGE. Definisi evaluasi menurut Scriven yaitu pengkajian yang objektif dan sistematik mengenai seberapa baik atau buruk suatu program, kebijakan, produk, atau pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mempertahankan apa yang sedang dievaluasi. Nah, yang terakhir ada definisi evaluasi menurut Rossi, Lipsy, dan Freeman 2004 dengan penulis Peter Haji-Rossi, Mark Lipsey, Howard. Judul Evaluation, penerbit SAGE. Definisi evaluasi adalah proses penentuan nilai merit, award, atau signifikansi suatu objek yang diukur berdasarkan standar tertentu. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.